saya Asti Nabila dari kelas 12 IPS 2 absen 3. Nama saya Aurelia Revadianti, kelas 12 IPS 2 absen 4. Perkenalkan, nama saya Dinar Darajati, nomor absen 7 dari kelas 12 IPS 2. Nama saya Salsabila Nela Rahma Putri Prasetyo dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Sofirona Kifaido dari kelas 12 IPS 2, nomor absen 30. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Rumus dari laporan laba rugi ini adalah total pendapatan dikurangi total beban. Maka kita tulis dulu pendapatannya berapa pendapatan salon bulan. Kita catat di sininya 17 juta pada pendapatan jasa data. Yang kedua yang kita butuhkan untuk menyusun laporan laba rugi adalah beban apa saja yang dikeluarkan oleh salon bulan. Kita catat beban sewanya 303 juta, beban gajinya 2 juta, beban perlengkapan 6 juta, beban penyusutan peralatan 1.800.000, dan beban listrik dan telepon 800.000. Nah, ini semua kita jumlahkan seluruh beban dengan cara menambahkannya. Maka hasil yang diperoleh adalah 13.600.000. Kita kurangkan antara pendapatan dan beban, yaitu 17 juta kita kurangkan 13.600.000. Hasilnya adalah 3.400.000. Dan karena hasilnya adalah positif, maka perusahaan mengalami laba. Laporan berikutnya yaitu laporan perubahan modal dengan judul salon bulan periode 31 Januari 2020. Modal awal senilai 160 juta dengan laba senilai 3.400.000 ditambah kenaikan modal senilai 163.400 juta. Brief dengan senilai 2 juta, berkurang menjadi modal akhir dengan hasil 161.400 juta. Nah, laporan ketiga yang kita susun adalah neraca. Jangan lupa diberi judul yaitu salon bulan neraca periode 31 Januari 2020. Kemudian diberi garis. Nah, kita bagi dua sisi. Yang sisi pertama itu ada aktiva. Kemudian sisi kedua yaitu pasiva. Bagian aktiva itu terdiri dari harta dan sisi pasiva itu terdiri dari utang dan modal. Kemudian kita mulai dari sisi aktivanya. Ada kas yang berjumlah 74.200.000 rupiah, kemudian perlengkapannya berjumlah akhir 7 juta rupiah, dan peralatannya 90 juta rupiah. Yang terakhir yaitu akumulasi penyusutan peralatannya itu ada 1.800.000 rupiah. Karena akumulasinya ini bersifat mengurangi, jadi kita beri dalam kurung. Kemudian total aktivanya itu ditambah yang berhasilkan 169.400.000 rupiah. Lalu kita beralih ke pasiva. Nah, pasiva ini kan terdiri dari utang. Nah, utangnya itu bisa kita lihat dari laporannya, yaitu utangnya 8 juta rupiah. Modalnya salon bulan ini bisa kita lihat di laporan perubahan modal, yaitu 161.400.000 rupiah. Setelah itu si pasivanya ini utang dan modal akhirnya kita tambahkan yang berhasilkan 169.400.000 rupiah. Kita lanjut ke perusahaan selanjutnya yaitu Salon Dewi Cantika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat laporan laba rugi suatu perusahaan. Judul kali ini adalah Salon Dewi Cantika, Laporan Laba Rugi periode Juli 2020. Setelah itu kita cek rumusnya, yaitu laba atau rugi sama dengan total pendapatan dikurangi total beban. Nah, sekarang kita buka kertas kerja Salon Dewi Cantika. Pendapatan jasa kita tulis sebesar 15 juta. Karena tidak ada lagi pendapatan, maka sekarang kita tulis bebannya. Beban kita awali dari beban gaji sebesar 2.500.000. Kemudian beban sewa 100.000, kemudian beban kebersihan dan keamanan 200.000, beban perlengkapan 2.500.000, beban penyusutan peralatan 500.000, dan yang terakhir adalah beban listrik sebesar 250.000. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya adalah sebesar 6.050.000. Kalau sudah, kita kurangkan antara pendapatan dan beban.
Pendapatan dikurangi beban, 15 juta dikurangi 6.050.000 sama dengan 8.950.000. Jadi hasilnya positif ya. Kalau positif maka perusahaan mengalami laba. Laporan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal Salon Dewi Cantika periode Juli 2020. Pertama-tama, karena perusahaan mengalami laba, maka digunakan rumus modal awal ditambah laba dikurangi prive. Kita tulis modal awal perusahaan yaitu 20 juta rupiah. Setelah itu, tulis laba sebesar 8.950.000 rupiah, lalu dijumlahkan. Maka hasilnya perusahaan mengalami kenaikan modal sebesar 28.950.000 rupiah. Setelah itu dikurangkan dengan prive yaitu 2 juta. Hasilnya modal akhir perusahaan sebesar 26.950.000 rupiah. Lalu, laporan selanjutnya adalah neraca saldo Dewi Cantika periode Juli 2020. Lalu, kita bagi menjadi dua sisi. Sisi yang kiri adalah aktiva dan sisi yang kanan adalah pasiva ya. Yang menempati posisi aktiva adalah harta dan yang menempati pasiva adalah utang dan modal. Kemudian kita tulis di sisi aktiva diawali dengan kas sebesar 26.100.000, piutang 5 juta, dan perlengkapan 1.500.000. Lalu sewa dibayar di muka sebesar 1.100.000, lalu peralatan 5 juta, dan terakhir ada akumulasi penyusutan. Karena dia posisinya di sebelah kredit, maka ditulis di dalam kurung. Artinya saat penjumlahan dia dikurangkan. Kemudian seluruhnya kita jumlahkan dan akumulasinya kita kurangkan. Dan ketemulah hasil 38.200.000 rupiah. Setelah itu kita ke sisi pasiva ya. Ditulis hutang sebesar 11.250.000 rupiah. Lalu hati-hati dengan modal akhir ini. Modal akhir yang digunakan adalah modal yang tertera di laporan perubahan modal, bukan yang tertera di kertas kerja ya. Jadi modal akhirnya adalah 26.950.000 rupiah. Lalu semuanya dijumlahkan dan hasilnya adalah 38.200.000 rupiah. Hasil ini harus sama dengan yang ada di sisi aktiva, karena jika berbeda, maka pasti ada kesalahan di laporan-laporan sebelumnya. Sekian penjelasan laporan keuangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua mengerti ya. Terima kasih.